Haleluya, haleluya. Shalom teman-temanku yang dikasihi Tuhan, anak muda yang luar biasa. Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan setiap kita di dalam duka maupun dalam suka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sahabat yang selalu ada di dalam hidup setiap kita. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab hidup yang kita pilih adalah hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Haleluya. Mari kita terus memuliakan Tuhan kita. Kita terus meninggikan Dia. Sebab Dia adalah sahabat kita. Dia adalah Allah kita, Raja di atas segala raja. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Dia Tuhan Yesus sahabat kita yang akan selalu berada di sisi kita selama-lamanya. Maka saya percaya ketika kita bersama dengan Yesus, hati kita tetap percaya. Amin. 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 Tuhanlah kekuatan setiap kita. Mari kita terus memuliakan Dia. Mari kita terus meninggikan Dia. Memuji Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari setiap kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari setiap kami anak-anak. Setiap kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Setiap kami yang selalu berharap kepada Engkau. Engkau menyenangkan telingamu buat setiap kami yang berseru kepada Engkau Bapa. Dan kami datang di hadapan-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Sebab Engkau Tuhan penolong setiap kami. Dan kami berseru hanya kepada-Mu. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bertolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau penyelamat kami, Engkau Tuhan kami, Engkau kekuatan kami. Lebih besar, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Samud terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu mari siapkan ya hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Menolong hidup, Berikan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pada hambanya Guru Injil Alfa Immanuel kami persilahkan. Shalom teman-teman semua, senang sekali kita hari ini boleh mendengarkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong juga hamba-Mu di tengah kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tema kita pada malam hari ini adalah hidup tanpa topeng. Bacaan terambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi kita. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Teman-teman, di Netflix ada satu serial yang berjudul Money Heist. Kalau teman-teman familiar dengan topeng yang saya pakai, maka teman-teman pernah menonton filmnya. Nah, teman-teman, topeng yang saya pakai ini adalah topeng dari seorang seniman terkenal bernama Salvador Dali. Jadi topeng ini digunakan oleh segerombolan perampok di film Money Heist itu untuk menutupi identitas asli mereka. Jadi mereka pakai topeng Salvador Dali, mereka pakai jumpsuit merah bajunya untuk menutupi identitas asli mereka supaya tidak ketahuan, teman-teman. Teman-teman, ketika saya memakai topeng ini, maka saya sedang menutupi identitas saya. Yang teman-teman lihat ketika saya memakai topeng ini adalah wajah dari Salvador Dali, bukan wajah Alfa Immanuel. Tentu kalau saya mau menampakkan wajah asli saya, maka saya harus melepas topeng ini. Bagaimana? Lebih ganteng wajah saya atau ganteng topeng ini? Mungkin lebih ganteng topeng ini. Tapi teman-teman, inilah wajah real saya. Wajah otentik saya. Tidak dibuat-buat. Teman-teman, itulah yang terjadi ketika orang menggunakan topeng. Topeng adalah untuk menutupi identitas asli mereka. Teman-teman, di dalam kehidupan ini banyak orang yang menggunakan topeng untuk menutupi jati diri mereka yang sebenarnya. Saya ambil contoh ya teman-teman, misalnya ketika calon pemimpin negara sedang berkampanye, dia akan menggunakan topeng. Dan topeng ini dia pakai untuk melakukan yang namanya pencitraan. Dia berkampanye, memberikan janji-janji kepada orang supaya memilih dia, padahal di dalamnya hatinya busuk. Ketika terpilih, atau bahkan sebelum terpilih dia sudah terpikir, wah aku nanti kalau aku udah menjabat, maka aku akan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
akan menimbun kekayaan untuk diri sendiri. Ya. Itulah pejabat yang menggunakan topeng. Di gereja pun kita juga bisa menggunakan topeng rohani, teman-teman. Saya ambil contoh ya, contoh yang ekstrim. Satu kali saya terkejut sekali di salah satu aliran gereja besar di Indonesia. Di warta gereja itu ditemukan satu fakta yang mengejutkan, bahwa sepanjang tahun 2019 di gereja itu ditemukan 56 kasus pelecehan seksual. Dan pelakunya adalah 33 pemimpin gereja dan 23 bukan pemimpin gereja. Gereja yang seharusnya menjadi tempat bernaung, tempat yang paling aman, malah menjadi tempat yang celaka, teman-teman. Pelaku pelecehan itu pakai topeng rohani. Mungkin dia kelihatan ramah, dia kelihatan murah senyum, mulutnya yang manis selalu keluar pujian dan firman Tuhan, tetapi wajah aslinya penuh dengan kebusukan. Sampai-sampai ia melakukan pelecehan seksual di gereja. Ini contoh yang ekstrim, teman-teman. Tapi contoh yang lebih familiar sangat banyak. Misalnya kebencian yang terselubung kepada saudara seiman, gila hormat, pikiran-pikiran yang tidak kudus, iri hati. Dan kita menutupi itu semua dengan topeng rohani. Kita bisa terlihat baik di luar, tetapi di dalam kita rusak. Tuhan sangat membenci sekali teman-teman orang yang menggunakan topeng rohani. Tuhan pernah menegur orang Farisi dengan sangat keras sekali. Tuhan berkata, "Hai kamu orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Orang Farisi ini jago banget dia tentang firman Tuhan. Mulutnya tiap hari mengeluarkan firman Tuhan, tetapi hatinya tidak di dalam Tuhan. Mereka suka menghakimi dan suka menindas orang lain. Kata munafik teman-teman berasal dari bahasa asli hypocrites. Bahasa Inggrisnya mirip sekali hypocrite, yang artinya munafik. Dan hipokrit ini adalah sebuah benda ternyata teman-teman, yaitu dia adalah topeng yang dipakai untuk sandiwara di dalam Yunani kuno zaman dulu. Jadi hipokrites ini topeng yang dipakai untuk sandiwara, untuk menutupi wajah asli pemerannya dan memerankan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Yang ditampilkan hanyalah kepura-puraan saja. Teman-teman, sifat inilah yang ada pada diri Yudas. Ketika di Betania, di rumah Lazarus, ya keluarga itu dicatat sedang mengadakan pesta bersama Yesus dan murid-muridnya. Maria ini seorang perempuan yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Dia memecahkan minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Wah, banyak orang yang memuji Maria. Termasuk saya juga memuji Maria, teman-teman. Ini wanita yang sangat luar biasa sekali. Tapi sungguh aneh sekali, di tengah banyak orang yang memuji Maria, justru ada seorang cowok yang nyinyir pada saat itu. Dan cowok ini adalah Yudas. Kalau perempuan nyinyir, ya salah sih, tapi masih bisa ditegur, ya masih bisa ya sedikit dimaklumi. Tapi kalau cowok nyinyir, itu nyebelin banget teman-teman. Nyebelin banget. Aku pernah satu kali di Twitter nemu satu kasus, ada public figure, dia lagi bagi-bagi makanan buat orang-orang yang miskin lah, yang gak mampu. Banyak orang yang tidak mampu itu berbondong-bondong untuk mengambil makanan itu di video itu. Lalu teman-teman, yang bikin saya kesel adalah ada seorang cowok, dia balas tweet itu, dia bilang begini, harusnya sih waktu gini jangan bagi-bagi makanan lah ya, apalagi banyak yang nggak pakai masker. Ya memang sih mungkin karena orang-orang yang kurang mampu ya susah beli masker mungkin.
Tetapi yang bikin saya kesal adalah cowok nyinyir ini, dia hanya bisa nyinyir. Dia tidak memikirkan apa yang bisa aku lakukan untuk negara ini, tapi dia cuma bisa nyinyir doang di sosmed. Ini cowok yang nyebelin buat saya. Kenapa dia nggak melakukan sesuatu yang bermanfaat kek, ngapain, jadi relawan COVID kek, ya, atau pergi ke lingkungan itu, bantu orang-orang yang susah bersih-bersih di sana biar lingkungannya sehat. Ya, saya sangat sebel sekali dengan orang-orang seperti ini, teman-teman. Dan inilah Yudas. Yudas bukannya memuji Maria atau terinspirasi dengan sikap Maria, malah dia nyinyir. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas enggak melakukan apapun untuk kebaikan di sekitarnya, dia enggak berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, dan Tuhan tahu isi hati Yudas. Firman Tuhan mencatat bahwa Yudas mengatakan itu bukan karena dia peduli kepada orang miskin, tetapi karena dia suka mencuri uang yang dipegangnya. Yudas sebagai bendahara, dia suka mencuri uang kas itu. Inilah topeng Yudas, teman-teman. Topeng empati kepada orang miskin. Tapi aslinya dia seorang pencuri. Selama masih ada Yudas di antara kita, dunia kita tidak akan menjadi lebih baik. Karena orang-orang seperti ini bisanya cuma mengkritik, tetapi tidak berdampak bagi sesamanya. Dan inilah topeng kemunafikan, teman-teman. Sangat berbahaya sekali. Dan sejujurnya teman-teman, kalau kita melihat realita di zaman ini, kita hidup di zaman yang memudahkan kita untuk bersifat munafik. Mengapa demikian? Ya, kita hari ini hidup di zaman media sosial, di mana orang pada zaman sekarang yang jaraknya ribuan kilometer daripada kita bisa melihat kehidupan kita secara real time. Sangat mudah sekali. Tinggal kita buka Instagram, kita bikin stories, maka orang yang melihat kita bisa melihat apa yang sedang kita lakukan pada saat itu, apa yang sedang kita pikirkan, yang kita tuangkan di dalam stories itu, apa yang ingin sedang kita sampaikan kepada orang lain. Dan sangat mudah sekali untuk kita tidak menjadi otentik, untuk kita menjadi munafik. Ya. Kemunafikan yang saya maksudkan di sini adalah kemunafikan yang termodernisasi, teman-teman. Apa maksudnya? Kita tidak terbiasa menampilkan diri kita apa adanya. Media sosial melatih kita untuk tidak otentik. Hanya ingin menampilkan sesuatu supaya ingin dilihat orang. Kita menampilkan sesuatu tujuannya adalah hanya untuk dipuji orang. Di luarnya kelihatan hebat. Wah, aku bisa ini, aku bisa itu, aku berprestasi dalam hal ini, aku mampu untuk melakukan hal itu, tetapi di dalamnya kita sedang merasa sakit luar biasa. Dan di dalam perjalanan waktu kita akan merasa capek, teman-teman, karena kita menggunakan topeng itu. Kita capek sendiri, kita menipu orang lain pula. Ya. Begitu orang lain tahu aslinya kita, orang lain itu mungkin akan kecewa sekali. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup otentik, asli, ya, untuk tidak munafik memakai topeng ini, teman-teman. Kita harus melepas topeng ini. Bagaimana cara kita bisa melakukannya? Ada dua cara. Yang pertama adalah kita harus mengakui kelemahan kita. Teman-teman, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Sudah terbatas, kita berdosa pula, gitu ya. Tetapi mengakui kelemahan ini punya dua fungsi yang sangat baik bagi kita. Fungsi yang pertama adalah evaluasi, fungsi yang kedua adalah rekonsiliasi. Evaluasi artinya kita mengevaluasi diri.
Apa sih yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita tingkatkan? Kalau kita salah, kita berdosa, ya kita harus memperbaiki diri. Itu yang pertama, evaluasi. Kedua juga rekonsiliasi. Apa maksudnya? Kita memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Maksudnya begini, dengan menyadari kelemahan kita, maka membuat kita sadar bahwa kita ini terhubung dengan sesama melalui kekurangan-kekurangan ternyata. Sambil contoh begini teman-teman. Orang lain ketika melihat kelebihan kita atau ketika kita melihat kelebihan orang lain, maka kelebihan itu membuat kita takjub. Misalnya kita kenalan dengan seseorang, lalu kita ngobrol dengan dia. Lalu ketika kita ngobrol, kita mendapati dia orang yang berhasil, katakanlah dia berhasil dalam pekerjaannya, dia berhasil punya pasangan yang ganteng, yang cantik, dia punya anak-anak yang imut-imut, dia berhasil, dia punya rumah yang ya minimalis tapi mewah. Pokoknya dia kelihatan berhasil. Dan kita takjub dengan dia, wah luar biasa. Tetapi bukan kelebihan-kelebihan itu yang menghubungkan kita dengan dia, teman-teman. Justru begini, ketika kita mulai mengenal kekurangan-kekurangan dia, ternyata di balik pencapaian-pencapaian dia juga punya kelemahan di titik ini. Dia menceritakan kelemahan-kelemahannya kepada kita. Dan kehidupan yang nampaknya sempurna itu ternyata juga bisa punya kelemahan juga. Sama seperti kita. Jadi orang itu punya kekurangan, punya kelemahan. Dan kita pun juga punya kelebihan tertentu, tapi kita juga punya kelemahan, bukan? Dan kelemahan itu yang menghubungkan kita dengan dia. Nah kalau dia adalah manusia yang sama seperti kita, dia punya kelemahan juga sama seperti kita, untuk apa kita mau capek-capek memakai topeng kepalsuan? Topeng ketidakotentikan hanya untuk menutupi kelemahan kita. Kita akan lelah sendiri. Jadi kita mengakui kelemahan kepada siapa dong? Yang pertama jelas kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk memberikan kita hati yang menerima kekurangan kita. Dan kalau ada dosa, kita mohon Tuhan mengampuni dosa kita. Kita memohon Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa evaluasi diri, membenahi diri sendiri. Kita juga bisa menceritakan kelemahan itu kepada orang-orang terdekat kita, orang yang paling kita percaya. Misalnya kita punya orang tua kita, sahabat kita, mentor rohani kita, dan juga mengaku pada diri sendiri. Itu akan membuat kita lega, teman-teman. Paling tidak aku merasa tidak sendiri di dunia ini. Ada orang-orang yang menerima kelemahanku, bahkan mungkin punya kelemahan yang sama denganku. Dan itu akan membantu kita untuk memulihkan diri, untuk merekonsiliasi diri. Ya. Lalu yang kedua adalah kita harus dipenuhi kasih Tuhan. Ya, kalau yang pertama kita harus menerima kekurangan kita, ya, atau mengakui kelemahan kita. Lalu yang kedua adalah kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Teman-teman, aku percaya bahwa kasih Tuhan itu enggak akan berkurang di dalam hidup kita. Tapi masalahnya seringkali kita yang menutup hati untuk dikasihi Tuhan. Karena apa? Kita seringkali berusaha mencari pengakuan manusia, kita berusaha mencari likes sebanyak-banyaknya dari sekitar kita. Tapi standar untuk dikasihi Tuhan dengan standar untuk dikasihi masyarakat kita itu kadangkali berbeda. Apa yang berbeda? Ya kalau mau dikasih Tuhan, ya kita mesti jujur dengan diri kita sendiri. Jujur dengan kelemahan dan dosa kita sendiri. Kalau kita mau dikasih oleh society kita, masyarakat kita, barangkali ya kita harus pura-pura kaya, kita harus pura-pura sukses, ya, kita bisa diterima oleh masyarakat kita.
Tetapi kalau kita mau diperkenan Tuhan, ya kita harus jujur dengan diri sendiri. Hancur hati di hadapan Tuhan. Seperti Mazmur 34 ayat 18 yang mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah sekarang apa yang kita cari teman-teman? Pengakuan manusia atau perkenanan Tuhan? Kalau fokus kita hanya untuk mencari likes dari masyarakat kita, hanya dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita, hanya itu yang kita cari, tetapi kita tidak pernah membuka diri pada kasih Tuhan, maka kita akan banyak kecewa, maka kita akan banyak susah. Karena masyarakat tidak mampu mengasihi kita secara penuh. Ketika kita mencari kasih dari orang-orang di sekitar kita, pengakuan dari masyarakat kita, maka barangkali kita harus memakai topeng lagi. Berlapis-lapis teman-teman kita pakai itu, dan kita semakin capek. Tetapi ketika kita mau membuka hati untuk dikasihi Tuhan, maka kita akan lega. Karena kita dikasihi oleh pribadi yang tidak memandang status sosial kita seperti apa. Dikasihi oleh pribadi yang tidak peduli dengan kondisi hati kita seperti apa. Dikasihi oleh pribadi yaitu Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan yang mempersilahkan kita untuk datang kepada Dia seberat apapun dosa kita. Teman-teman, saat ini Tuhan mau mengasihi kita. Maukah kita membuka hati untuk dikasihi oleh Tuhan? Lepaslah topeng ini, topeng kerohanianmu, topeng kemunafikanmu, dan datang kepada Tuhan. Pada akhirnya kita bisa melepas topeng itu bukan karena kita mendapat likes dari banyak orang, tetapi karena kita mendapatkan dari kasih Tuhan. Hidup kita tidak lagi dipusingkan dengan apa penilaian orang, tetapi kita hidup untuk apa yang dikatakan dan dirasakan oleh Tuhan. Mari lepas topengmu dan rasakan kasih dari Tuhan. Dan terimalah kasih yang begitu besar daripada Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan pada hari ini. Tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk ibadah ini yang sudah kami jalankan. Dan kami berdoa supaya kami boleh melanjutkan aktivitas kami selanjutnya dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di dalam persekutuan online Sabtu depan. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Guru Injil Alfa Immanuel yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita, memberkati kehidupan setiap kita, kerohanian setiap kita, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Pemuda pada malam hari ini dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau sudah memimpin dari awal sampai akhir ibadah Komisi Pemuda secara virtual pada malam hari ini. Dan kami terus berdoa, kiranya Tuhan Engkau yang terus bersama-sama di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan, selalu mengingatkan kami ya Roh Kudus ketika kami lupa kepada Engkau, ketika kami salah, ketika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau, tegur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih setiamu dan pertolonganmu dan kebesaranmu selalu bersama-sama dalam kehidupan setiap kami, dimanapun kami berada hari demi hari ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GKJ Jembatan 5, Pos PI Cikarang dan Pos PI Adiasa. Hari ini kami akan menyampaikan ada hal-hal yang penting untuk Bapak Ibu ketahui bersama, yaitu mengenai perjamuan kudus. Gereja Kristen Jakarta
menyepakati akan melaksanakan perjamuan kudus yang pertama pada tanggal 4 Oktober 2020. Perjamuan kudus ini adalah yang pertama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memperhatikan hal-hal yang kami akan sampaikan pada hari ini. Perjamuan kudus adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk kita orang-orang yang percaya. Tujuannya yang pertama yaitu untuk kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus mau supaya melalui perjamuan kudus kita satu atau kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan yang ketiga, perjamuan kudus dimaksudkan supaya kita boleh terus menaruh pengharapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, kita harus melaksanakannya dengan penuh rasa hormat kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Jembatan 5, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Adiasa telah menyediakan roti dan anggur untuk dapat didistribusikan kepada jemaat mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu silakan untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Baik Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa roti dan anggur perjamuan kudus ini untuk bisa sampai ke tangan Bapak Ibu, dengan protokol kesehatan kami menyiapkan semuanya ini. Oleh sebab itu, mulai dari anggur dan roti yang sudah jadi satu paket ini masih dalam keadaan tersegel, dan ini baru saya gunting. Saya menggunakan sarung tangan, masker, dan seluruh perlengkapan yang aman untuk supaya roti dan anggur ini bisa sampai ke tangan Bapak Ibu semua dengan baik. Dan ini kami masukkan ke dalam plastik yang masih belum pernah dipakai. Untuk saya masukkan ke dalam kantong plastik ini sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Kami akan masukkan roti dan anggur ini dalam satu paket. Semuanya ada di dalam satu paket ini, yaitu roti dan anggur. Kemudian saya silen dan saya masukkan ke dalam kantong plastik ini. Untuk supaya paket ini nanti sampai ke tangan Bapak Ibu, kita akan siapkan di satu tempat yang nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu, Tuhan berkati. Adapun pengambilan roti dan anggur di gereja, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi nomor di bawah ini. Untuk GKJ Jembatan 5, nanti saat pengambilan kami telah sediakan tempat untuk Bapak Ibu bisa mengambil ini pada jam-jam yang telah disepakati. Untuk GKJ Pos PI Cikarang, silakan Bapak Ibu juga boleh menghubungi nomor yang disediakan dan mengambilnya di gereja. Untuk GKJ Pos PI Adiasa, silakan Bapak Ibu juga dapat menghubungi nomor yang telah tercantum di bawah ini, dan silakan dapat mengambilnya di Bless Cafe pada jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Opsi yang kedua, Bapak Ibu dapat menggunakan jasa ojek online, yaitu Grab atau Gojek, dengan alamat Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Jembatan 5, Jalan Tambora Raya nomor 44 RT 7 RW 4, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan akses untuk memperoleh roti dan anggur yang telah disediakan oleh gereja, maka Bapak Ibu dapat menyiapkannya sendiri. Yang pertama dengan memesan melalui media online. Aplikasi-aplikasi yang ada di sekitar kita seperti Shopee atau Tokopedia atau Lazada, mungkin tersedia di sana roti dan anggur perjamuan untuk Bapak Ibu pesan. Namun jikalau Bapak Ibu juga tidak bisa, maka Bapak Ibu dapat membeli roti tawar yang ada di sekitar kita, di minimarket yang ada di sekitar kita, roti tawar yang kita sepakati bersama. Bukan roti yang lain, mohon untuk Bapak Ibu menyiapkan roti tawar seperti ini dengan memotong-motongnya seukuran ini. Jadi jangan terlalu besar, cukup seperti ini saja Bapak Ibu potong sesuai kebutuhan dari anggota keluarga yang ada.
Kemudian untuk anggur, kita menyepakati bersama yang kita pakai adalah anggur, betul-betul anggur. Silakan Bapak Ibu kalau ada anggur di rumah untuk dapat menggunakannya dengan takaran sebanyak ini. Tidak terlalu banyak, cukup seperti ini. Namun jikalau tidak ada anggur di rumah, maka Bapak Ibu dapat mencari anggur berupa sirup ya, yang ada tersedia juga di toko terdekat dengan rumah Bapak Ibu, yaitu anggur dengan sirup dengan rasa anggur. Jikalau tidak ada, maka kita juga sepakat untuk menggunakan air teh. Ya, air teh. Tentu saja kita punya, ya, mohon untuk tidak memakai kopi, tetapi memakai teh. Ya, ini kesepakatan kita, yaitu menggunakan air teh. Tidak dikasih gula, jadi teh tawar saja dengan takaran yang sama seperti anggur ini. Dapat menggunakan cawan atau cangkir yang ada di rumah Bapak Ibu semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi yang kami sampaikan, kiranya boleh menjadi perhatian dari Bapak Ibu semuanya, dan atas perhatian dari Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.